Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Agus Salim Kuruseng dengan NIM 811423184 dari Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan hasil dari mata kuliah Perundang-undangan K3 terkait identifikasi 7 kasus. Untuk itu kita mulai dari kasus yang pertama, ada ledakan boiler di pabrik kelapa sawit. Untuk itu kita melakukan investigasi terlebih dahulu sehingganya terjadi overpressure pada boiler. Yang kedua, ada safety valve tidak berfungsi. Ketiga, ada operator tidak memiliki kompetensi sehingganya bisa menyebabkan bahaya seperti ledakan akibat tekanan tinggi, luka bakar serius sampai kematian, dan kerusakan fasilitas. Untuk itu, pelanggaran ketiga pada kasus kali ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker pesawat uap dan bejana tekan. Untuk itu, pengendalian yang bisa kita lakukan ada sertifikasi alat dan operator, ada inspeksi rutin oleh ahli K3, ada juga perawatan safety valves dan SOP operasi boiler. Untuk kasus yang kedua ada kasus keracunan pestisida pada pekerja perkebunan. Untuk itu kita melakukan investigasi secara awal, itu tidak ada pelatihan APD dan APD tidak lengkap. Kedua, ada pencampuran dan penyemprotan tidak aman, penyimpanan pestisida tidak sesuai, serta tidak ada pemeriksaan kesehatan. Untuk itu bahaya yang bisa ditimbulkan oleh kasus ini diantara lain ada mual dan muntah, pusing dan kejang-kejang, gangguan pernapasan, serta kerusakan organ. Pelanggaran pada kasus kali ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 serta Permenaker Nomor 13 Tahun 2011. Sehingganya kita bisa melakukan pengendalian pada kasus ini diantaranya pelatihan penggunaan pestisida, APD lengkap seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung, serta penyimpanan pestisida yang benar dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Untuk kasus yang ketiga ada jatuhnya pekerja pada proyek konstruksi gedung. Di sini kita melakukan investigasi awal, tidak ada pelatihan K3 dan APD tidak lengkap, tidak menggunakan safety harness, dan tidak ada pengaman untuk pekerjaan di ketinggian. Bahayanya ada cedera serius, kematian, patah tulang, geger otak, serta masalah hukum dan finansial. Untuk itu pelanggaran K3 itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 serta Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Untuk itu, pengendalian yang bisa kita lakukan adalah pelatihan keselamatan K3, APD lengkap termasuk safety harness, dan SOP kerja, pengawasan ketat, dan pemasangan alat pengaman jatuh. Untuk itu ada kasus kebakaran gudang bahan kimia. Untuk itu investigasi awal dia penyimpanan bahan kimia tidak aman, APAR tidak tersedia atau tidak diperiksa juga secara rutin, ventilasi gudang yang buruk, dan tidak ada pelatihan untuk kondisi darurat, sehingga menimbulkan bahaya seperti ledakan dan kebakaran besar, cedera serius dan kematian, paparan asap beracun, sampai masalah hukum dan finansial. Untuk itu pelanggaran pada kasus kali ini ada di pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1980. Serta pengendalian yang bisa kita lakukan adalah penyimpanan bahan kimia yang aman, APAR cukup rutin dan perawatan rutin, sistem ventilasi dan deteksi kebakaran tersedia, serta pelatihan tanggap darurat bagi pekerja. Pada kasus berikutnya itu ada paparan debu silika pada pekerja tambang batu. Sehingganya investigasi yang pada kita lakukan itu tidak ada pengukuran debu, sistem dust control tidak berfungsi, serta tidak adanya respirator. Sehingganya bahayanya yang ditimbulkan ada silikosis, gangguan paru kronis, dan penurunan fungsi paru. Sehingganya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan pelanggaran K3 dalam kasus kali ini, serta NAB debu tidak dipenuhi. Untuk itu kita melakukan pengendalian seperti dust suppression system, APD respirator standar,
monitoring lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan kecelakaan forklift di gudang logistik. Kali ini investigasi itu operator tidak memiliki sertifikasi dan tidak terlatih, area kerja tidak tertata rapi dan sempit, tidak ada batas jalan khusus untuk forklift. Sehingganya bahaya yang ditimbulkan ada cedera serius atau kematian, patah tulang atau cedera kepala, kerusakan barang dan properti. Berikut ada pengendalian yang bisa kita lakukan, antara lain ada pelatihan dan sertifikasi operator forklift, area kerja yang tertata dan rapi, batas jalan khusus untuk forklift. Untuk menghindari pelanggaran K3 seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2020. Kasus terakhir ada sengatan listrik pada teknisi yang bisa menyebabkan kejutan listrik, jatuh dari ketinggian, luka bakar, dan lain sebagainya, sehingganya kita bisa melakukan pengendalian seperti matikan arus listrik dan gunakan peralatan pelindung diri atau APD. Mungkin sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.